Bahkan seringkali kita sudah pernah mengalami mujizat dari Tuhan, tetapi kita selalu menuntut supaya problem permasalahan kita ini diselesaikan atau dibereskan oleh Tuhan melalui mujizat-mujizat lain. Dan tanpa kita berusaha, kita hanya serahkan kepada Tuhan. Itulah yang terjadi. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam acara Close to You, di mana kita merenungkan firman Tuhan sehingga kita boleh mengerti lagi rencana Tuhan dan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Percaya Karena Mujizat. Ketika kita menerima atau mengalami mujizat dalam hidup kita sendiri, sering itu merupakan cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Alkitab mencatat banyak sekali peristiwa di mana seseorang mengalami atau menerima mujizat dari Tuhan. Setelah mereka menerima mujizat dari Tuhan, barulah mereka menjadi percaya. Satu kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana di Kapernaum dapat menjadi pelajaran buat hidup kita. Mari kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 47 sampai ke 48. Yohanes 4 ayat 47 sampai 48. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Ayat ini memberikan satu penjelasan buat kita semua bahwa pegawai istana itu mendengar kabar tentang Yesus dan ia meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Dan Yesus memberi jawab bahwa sering kita baru akan percaya jika kita melihat atau kita menerima mujizat dahulu, baru kita percaya kepada Tuhan. Dan ini terus kita lakukan tanpa kita sadari. Ketika setiap kali kita menghadapi masalah, kita selalu ingin jalan pintas. Kita meminta Tuhan untuk segera menyelesaikan masalah kita, mengambil alih segala beban dalam kehidupan kita. Problem dan kesulitan yang kita hadapi itu ingin kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita berharap Tuhan menyelesaikannya dengan cepat, dengan mujizat-mujizat. Mari kita baca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-50. Yohanes 4 ayat yang ke-50. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Di sini Yesus berkata, dan orang itu percaya, lalu pergi. Dan ternyata anaknya menjadi sembuh tepat pada saat Yesus mengatakan anaknya hidup. Dia sangat percaya akan perkataan Yesus yang diyakininya penuh dengan kuasa itu. Satu hal yang dapat kita pelajari melalui peristiwa ini adalah Tuhan menegur kita supaya jangan kita selalu meminta tanda dan mujizat sebagai syarat supaya kita percaya kepadanya. Bahkan seringkali kita sudah pernah mengalami mujizat dari Tuhan, tetapi kita selalu menuntut supaya problem permasalahan kita ini diselesaikan atau dibereskan oleh Tuhan melalui mujizat-mujizat lain. Dan tanpa kita berusaha, kita hanya serahkan kepada Tuhan.
itulah yang terjadi. Kita baca di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Perkataan Yesus ini ditujukan kepada Thomas yang tidak percaya akan kebangkitannya. Thomas tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit jika belum melihatnya secara nyata. Dan Yesus membuktikannya, kemudian mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kita yang sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan, janganlah kita meragukan kuasa Tuhan kita lagi. Tuhan yang punya kuasa dan selalu terus kita menuntut mujizat-mujizat sebagai cara yang singkat untuk dalam menyelesaikan permasalahan hidup kita. Tapi marilah kita bertumbuh iman percaya kita untuk menjadi dewasa yang tidak lagi untuk terus meminta bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi kita selalu ingat dan kita yakin, kita imani, kita percaya akan pertolongannya dalam hidup kita yang pernah kita terima. Bahwa Yesus, Allah kita, penuh kuasa dan selalu menolong kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Percaya karena mujizat. Harusnya kita terus berubah, kita bertumbuh, bukan terus menuntut mujizat-mujizat Tuhan, tetapi kita berserah kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur hidup kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tak terhitung banyaknya pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan kami semua boleh merasakan dan mengalami mujizat yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tetapi Engkau ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami melupakan hal tersebut. Kami terlena, bahkan kami selalu menghadap hadirat Tuhan dan menuntut mujizat itu terjadi kembali dalam hidup kami. Supaya persoalan hidup kami ini dapat kami lalui dengan cara yang singkat, cara yang praktis, yang tidak mau merepotkan kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami percaya dan kami sadari Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang memiliki otoritas dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami alami, jika Engkau mengizinkan itu terjadi, kami akan hadapi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita terus bertumbuh dalam iman kepada pengenalan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Close to You. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.